Orang yang hina di hadapan Allah itu salah satunya berkaitan tentang ilmu. Makanya orang yang hina bukan karena mereka berzina saja, bukan hanya karena mereka minum khamar saja, tapi salah satu di antara orang yang hina di hadapan Allah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, abwadur rijali indallahi animun bid dunya jahilun anil akhirah. Makanya sampai Allah itu berfirman, orang yang paling dibenci oleh Allah yaitu adalah orang yang alim terhadap perkara dunia, jahil anil akhirah, tapi dia bodoh terhadap urusan akhiratnya. Jadi orang yang di bawah kolong langit, di atas bumi, kok dia alim terhadap perkara dunia, tapi kalau bicara tentang urusan dunia dia mengerti, tapi kalau dia bicara tentang urusan akhirat dia tidak paham, maka itu tipikal orang yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Ilmu akhiratnya itu tidak menarik hatinya dan tidak menarik perhatiannya untuk dia belajar. Makanya orang-orang itu sampai para ulama menyampaikan dalam kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan, orang yang sengaja untuk tidak pernah belajar tentang apa yang menjadi peringatan Allah dari kitabnya dan sunnahnya, dia sengaja tidak mau belajar, maka orang itu terancam bisa mendapatkan pembatal keislaman, sebagaimana wudu bisa batal karena kentut, sebagaimana Islam itu bisa batal ketika dia sengaja tidak mau belajar ilmu, ketika dia merasa tidak penting belajar ilmu itu, ketika itu berkaitan tentang akhirat dan tidak ada profitnya di dalam belajar itu yang Allah benci. Ya, makanya sampai Allah sampaikan dalam surat, makanya mereka itu sifatnya kayak orang kafir. Orang kafir itu sampai Allah sampaikan di dalam surat Ar-Rum yang ke-7, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya, Allah itu sampai menyampaikan sifatnya orang kafir itu apa? Ya'lamuna, mereka tahu, dhahiran minal hayati dunya, mereka tahu tentang perkara apa yang nampak dari urusan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, tapi kalau sudah bicara akhirat itu mereka lalai. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, orang yang dibenci oleh Allah bukan hanya orang yang berzina, tapi orang yang dibenci oleh Allah adalah mereka tidak pernah menganggarkan waktunya, tidak pernah meluangkan kesempatan hidupnya untuk mempelajari dua perkara. Satu, berkaitan tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Dua, berkaitan tentang nama dan sifat-sifatnya Allah. Ini penting, karena termasuk salah satu ilmu yang wajib itu ngerti tentang nama dan sifat-sifatnya Allah. Makanya kalau kita bodoh dalam dua perkara ini, maka akan dibenci oleh Allah, dan Allah betul-betul akan menaruh bagaimana adab dan penyiksaan yang berat kepada orang yang mereka tidak mengetahui tentang nama dan sifatnya Allah dan tidak mengetahui tentang apa yang Allah benci dan apa yang Allah cintai. Mana dalilnya, Ustaz? Bahwasanya orang yang tidak mau belajar ilmu agama, maka mereka akan terancam dengan siksa yang sangat berat. Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah 22. Allah menyampaikan, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah 22, siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan ke dalam kehidupan manusia, dan peringatan Allah itu dua, Al-Quran dan As-Sunnah, itu peringatan. Siapa orang yang lebih zalim ketika kami berikan peringatan dalam kehidupan mereka, summa a'rada, kemudian dia berpaling dari peringatan yang kami turunkan, inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya Allah itu akan betul-betul menyiksa orang yang semacam ini. Sekarang coba kita bedah, artinya a'rada itu apa sih? A'rada itu beda dengan kafara. Kalau kafara itu mengkufuri orang ahlul kitab, contohnya Yahudi dan Nasara. Ayo belajar sunnah, enggak, kami kufur kok, kami mengkufuri itu hadis-hadis Rasulullah itu namanya kafara. Kalau a'rada itu artinya apa yang Allah sebutkan di dalam As-Sajdah 22 tadi. A'rada itu begini loh, saya datang ke tempatnya Bapak, ngobrol kita panjang lebar, kemudian saya ngobrol, tiba-tiba Bapak sebagai sahibul bait ngomong, Ustaz minum apa? Teh. Saya diam, saya melanjutkan obrolan saya. Kemudian Bapak selaku sahibul bait mengingatkan kembali, Ustaz minum apa? Yaitu teh tarik. Kemudian saya diam lagi.
Kemudian ngulang lagi, es teh Ustaz, diem. Saya tetap ngomong aja, tidak peduli. Saya tidak mengatakan saya tidak senang teh, juga tidak. Saya tidak butuh teh, saya juga tidak ngomong. Tapi saya diem, cuek terhadap tawaran itu. Tapi saya juga tidak mengatakan saya kufur, enggak. Saya mengkufuri tawaran teh itu, enggak. Kemudian sampai pulang, saya tidak sama sekali berinteraksi dengan tawaran itu. Dihidangkan akhirnya teh hangat, saya juga enggak kemudian komentar, minum juga enggak sampai saya pulang. Itu namanya a'radha, cuek kalau bahasa orang Jakarta. Makanya kemudian mengartikan as-sajdah dua-dua itu artinya begini kalau bahasanya supaya kita gampang. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami turunkan peringatan dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia cuek terhadap peringatan yang Allah berikan. Cuek itu apa? Dibuka nanti tafsirnya. Cuek itu kemudian a'radha itu diantara maknanya adalah tidak mempelajarinya sama sekali. Maka orang yang dingin terhadap ilmu akhirat dalam kehidupan di dunia, karena banyak sebab, mungkin karena tidak ada profitnya, mungkin karena merasa tidak ada stylenya kalau belajar agama, mungkin menurut dia membosankan, mungkin menurut dia tidak ada inovasinya, apapun alasannya itu, ya enggak apa-apa. Tapi Allah menyampaikan inna minal mujrimina muntakimun. Tapi kelak dalam kehidupan akhiratnya kami betul-betul menyiksa mereka atas perbuatan ketika dia tidak pernah peduli terhadap peringatan yang kami berikan. Makanya orang-orang semacam ini sampai diancam oleh Allah ketika nanti dibangkitkan dalam kuburnya, mereka itu buta. Apa mereka? Yaitu adalah mereka ketika dalam kehidupan dunia tidak pernah peduli tentang ilmu agama, maka mereka itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Dan Allah mengabadikan sebuah dialog antara Allah dengan orang yang dibangkitkan buta. Apa yang Allah sampaikan? Allah sampaikan di dalam surat Thaha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Allah berfirman, siapapun ya yang dia cuek, a'rada, berpaling dari peringatan yang kami berikan di dunia, berpaling itu tadi tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kami akan berikan kepadanya kehidupan di dunianya itu sempit. Selesai? Belum. Allah kemudian menyampaikan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka kelak pada waktu hari kiamat dalam keadaan a'ma. A'ma itu buta. Para ahli tafsir itu beda-beda, apakah buta beneran? Sebagian besar ahli tafsir mengatakan betul-betul buta mereka. Jadi mereka bangkit itu buta, padahal hari berbangkitnya manusia itu hari yang paling menakutkan. Sampai orang tidak ada yang ingat kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Tapi mereka buta. Mereka kemudian bertanya sama Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulunya ketika hidup di dunia itu kami melihat. Perhatikan jawaban dari Allah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dulu kamu ketika hidup turun ayat-ayat kami, tetapi ayat-ayat itu kamu lupakan. Kamu tidak pernah mempelajarinya dan tidak pernah berkeinginan untuk mengetahuinya. Sebagaimana kamu melupakan ayat yang telah kami turunkan menjadi peringatan bagi kalian dalam kehidupan, wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini pun aku lupakan kalian dalam hari pengadilan. Oh, itu kadang-kadang mungkin tidak memberikan hukuman kepada fisik materi yang kita miliki. Ingat, saya ingatkan. Allah terkadang memberikan hukuman kepada seorang manusia tidak dikenakan kepada fisik materi yang dia miliki. Mungkin mobilnya masih ada, rumahnya masih bagus, AC-nya masih dingin, pakaiannya masih bagus. Tapi apa? Allah cabut kenikmatan hatinya ketika beribadah pada Allah, dan cukuplah itu merupakan perkara hukuman berat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, jadi berapa banyak orang yang semacam itu? Banyak banget kan? Dia diberikan hukuman oleh Allah, tapi kok nggak ngerasa, Ustaz? Yang namanya penyakit hati itu nggak ngerasa. Yang namanya hukuman fisik itu kerasa, hukuman hati itu nggak kerasa. Kecuali apa? Orang yang dirahmati oleh Allah. Dan tadi Allah terkadang ketika menghukum manusia atas dosa yang dia kerjakan apapun itu. Ya, saya cuma bayangkan kalau makhluk tadi cuma bergumam di dalam hatinya tentang orang itu riya. Berarti kalau kita ini yang lebih parah daripada itu, lebih dahsyat daripada itu sering kita lakukan, terus kayak apa hukumannya?
Tapi makhluk kemudian bisa mengatakan, loh saya itu diharamkan untuk nangis selama 1 bulan. Tidak main-main, saya diharamkan nangis selama 1 bulan. Kenapa? Saking besarnya masalah itu dalam kehidupan yang beliau rasakan. Makanya Masya Allah, kalau orang yang melakukan dosa terus-terusan, mungkin bisa jadi Allah sampai campakkan hatinya kepada titik yang paling nadir. Ditambah lagi, Allah jadikan dia tidak sensitif terhadap hukuman yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya apa? Sudah dicabut kenikmatannya dalam ibadah. Kemudian yang kedua apa? Disibukkan perkara yang tidak bermanfaat akhirnya. Sibuknya apa? Masya Allah, sibuknya ngais masalah-masalah nggak penting. Ilmunya nggak nambah, tapi menghujatnya tambah sering. Ya, kemudian hafalan Qurannya masih mentok di 3 surat yang terakhir. Ini Masya Allah. Ketika kemudian memfitnahnya lebih kejam daripada apa? Bisa jadi itu merupakan salah satu perkara yang Allah tampakkan kepada kita. Makanya Rasulullah sampai bersabda, wa min alamati sukhtillah ayushgilahu bima la yanfa. Lo tanda alamat Allah itu benci sama orang itu apa? Allah akan sibukkan manusia itu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Itu kata Nabi. Ya kan? Mengakunya thalibul ilmi, tapi kemudian apa? Perkara yang tidak bermanfaat lebih banyak dia kerjakan daripada perkara yang bermanfaat.